Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rahmatri Sylvia, MPD, akan menyampaikan laporan kemajuan penelitian saya yang berjudul Asesmen Gelombang Otak Anak Gangguan Spektrum Autisme menggunakan parameter QEEG untuk mendukung program Early Intensive Behavioral Intervention. Penelitian ini merupakan penelitian tahun kedua yang didanai oleh PNPB 2021 yang merupakan penelitian dasar. Anggota peneliti saya terdiri dari 2 orang. Anggota pertama yaitu Bapak Dr. Andes Asep Ahmad Sopandi, MPD. Kemudian anggota kedua adalah Ibu Dr. Randa Fatmawati, MPD. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pertama yaitu kondisi anak GSA dan permasalahannya. Anak gangguan spektrum autisme adalah anak-anak yang mengalami permasalahan pada fungsi otak sehingga mengakibatkan terganggunya komunikasi dan interaksi serta perilaku repetitif. Nah, terkait dengan permasalahannya ini ada masalah komunikasi dan interaksi. Kemudian masalah perilaku repetitif. Nah, berdasarkan kondisi lapangan ya, bahwa intervensi anak GSA itu umumnya dilakukan menggunakan EIBI, yaitu intervensi dini pada anak GSA menggunakan metode LOFAS. Nah, dalam pelaksanaan intervensinya mereka dilakukan asesmen yaitu menggunakan program-program yang ada di kurikulum LOFAS tersebut. Nah, dari program tersebut, maka ditempatkanlah posisi anak pada posisi yang mana, apakah dia di kurikulum awal, menengah, atau akhir. Nah, jadi asesmen awalnya hanya seperti itu saja. Kemudian peneliti mencoba melihat bahwa ada asesmen lain yang dapat membantu proses intervensi sehingga menjadi lebih optimal. Ada beberapa penelitian terkait dengan asesmen IEG ini. Nah, pada tahun pertama sudah dilakukan asesmen berbasis QEEG dan hasilnya menunjukkan bahwa dari hasil profil EEG anak GSA, kita lihat dari interhemisfer koheren menunjukkan bahwa anak-anak GSA itu mayoritas yang dominan adalah otak kanannya atau hemisfer kanannya. Kemudian dari analisis power relatif dan power absolut ditemukan bahwa yang dominan itu adalah lobus occipitalis. Dalam artian bahwa hemisfer yang lain tidak berfungsi ataupun lobus otak yang lain tidak berfungsi, bukan itu maksudnya, tetapi dominansinya kelihatan seperti itu. Nah, dengan adanya kondisi tersebut, maka pada tahun kedua ini kami mencoba menyusun pedoman asesmen untuk menentukan gaya belajar anak GSA. Nah, dengan penyusunan draft hipotetik ini diharapkan nanti pada saat validasi ya kita dapat menentukan gaya belajar anak GSA itu seperti apa. Nah, ini akan kita blend dengan kurikulum mereka, kemudian bagaimana strategi intervensinya. Nah, itu yang melatari penelitian ini. Nah, penelitian yang kami lakukan ini menggunakan metode riset dan pengembangan yang terdiri dari pertama studi pendahuluan pada tahun pertama, yaitu melihat profil anak GSA, profil pelaksana intervensi, kemudian profil EEG. Nah, seluruh profil ini dianalisis ya sebagai dasar untuk need assessment pada penelitian kedua. Pada penelitian tahap kedua. Nah, tahap kedua ini terdiri dari pengembangan, yaitu penyusunan draft hipotetik pedoman pedoman asesmen gaya belajar anak GSA. Sesudah disusun, pedoman ini dilakukan validasi. Nah, validasinya itu dilihat dari
segi konstruksi dan isi yang akan divalidasi oleh ahli PLB, kemudian validasi dari keterbacaan pedoman instrumen itu dari ahli bahasa, kemudian validasi dari calon pengguna atau user. Nah, untuk usernya sendiri kami mengambil kepala sekolah dan guru. Nah, ketika sesudah divalidasi, si pedoman asesmen ini diperbaiki sehingga menghasilkan pedoman asesmen gaya belajar anak GSA tervalidasi ahli. Selanjutnya apa? Dilakukan uji coba lapangan. Nah, uji coba lapangan itu melihat, gitu kan, bagaimanakah kondisi setiap anak GSA, kecenderungan gaya belajarnya seperti apa. Nah, ini akan coba dibandingkan dengan dengan riset-riset terdahulu. Apakah memang dari hasil uji coba lapangan ini menunjukkan bahwa anak GSA itu adalah yang dominan itu adalah oksipitalis atau hemisfer kirinya. Nanti akan kita lihat bagaimana hasil uji coba lapangan. Nah, sesudah itu akan dilakukan diseminasi berupa semiloka dengan guru yang mengintervensi anak GSA. Jadi pedoman asesmen ini akan diberikan pelatihan kepada guru-guru, ya, bagaimana mereka melakukan asesmen gaya belajar dan menentukannya, kemudian bagaimana guru nanti menginterpretasinya selanjutnya, bagaimana guru menyiapkan intervensi anak GSA berbasis asesmen gaya belajar ini, sehingga intervensi yang dilaksanakan menggunakan EIBI akan menjadi lebih efektif ke depannya. Selanjutnya, dalam penelitian ini pada tahun kedua ini subjek yang akan diambil adalah 45 orang siswa GSA dengan berbagai tingkatan kurikulum, baik kurikulum awal, menengah, atau akhir. Jadi siswanya bisa dari kurikulum mana saja. Jika memang tidak ada yang kurikulum menengah dan akhir, bisa dilakukan pada anak-anak dengan kurikulum awal. Nah, hasil penelitian menunjukkan ini adalah alur prosesnya dari penelitian tahun pertama. Kita lihat di sini bahwa dari profil EEG anak GSA berdasarkan analisis power absolut dan power relatif, kemudian analisis intrahemisfer, dan analisis interhemisfer. Nah, dari ketiga ini dikombin akan menunjukkan gaya belajar setiap anak itu akan seperti apa. Nah, ditemukanlah bahwa gaya belajar itu terdiri dari visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Nah, ini akan disusun menjadi sebuah instrumentasi ya untuk melihat bagaimana anak dengan gaya belajar visual, bagaimana anak dengan gaya belajar auditori, dan bagaimana anak dengan belajar kinestetik. Nah, sesudah nanti hasilnya diperoleh akan dikombin dengan bentuk intervensinya sendiri. Nah, draft hipotetik yang kami susun itu didasari oleh berbagai teori tentang fungsi otak. Ya, yang pertama itu bahwa anak dilahirkan dengan potensi berupa kemampuan yang berbeda-beda dan terwujud karena interaksi yang dinamis antara keunikan individu dan lingkungan. Nah, yang kedua bahwa kemampuan kognitif itu terdiri dari 5, yaitu fungsi, yaitu kemampuan memusatkan perhatian, kemampuan berbahasa, kemampuan kapasitas memori, kemampuan visuospasial, dan kinerja fungsi eksekutif. Nah, kemampuan ini memberi sumbangan kepada bagaimana bentuk gaya belajarnya. Nah, ketika ditemukan gaya belajarnya, maka ini akan memperbaiki apakah atensi, bahasa, kapasitas memori, fisiospasial ataupun eksekutif. Nah, yang selanjutnya adalah Marian Diamond mengatakan bahwa otak itu bagaikan parasut. Jika tidak dibuka, dia tidak akan berfungsi dengan baik. Artinya apa terkait dengan penelitian ini? Bahwa
Otak manusia itu, berbagai macam, fungsinya. Ketika dia dimanfaatkan sesuai dengan kapasitasnya, nah dia akan lebih berfungsi dengan optimal. Kemudian pendapat, eee, Tafris dan kawan-kawan mengatakan bahwa otak itu terdiri dari 2 belahan, hemisfer kanan, hemisfer kiri. Nah, kedua hemisfer ini saling bekerja sama, tetapi ada yang dominan pada seseorang. Nah, otak kanan memiliki kemampuan lebih dalam memecahkan persoalan-persoalan yang menuntut kemampuan visual spasial, kemampuan menggunakan peta, atau meniru pola berpakaian, mengenali wajah, membaca ekspresi wajah. Nah, kemudian berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan terlebih dahulu, yaitu tentang asesmen EEG, pada interhemisfer koheren menunjukkan ya bahwa belahan otak anak GSA itu yang dominan adalah hemisfer kanan. Kemudian dari hasil pengukuran QEEG juga menunjukkan dari analisis power supply dan absolut yang dominan adalah occipitalis. Nah, dari teori-teori tersebut, ada lagi teori yang terakhir yang mendukung adalah kami lebih melihatnya kepada multipotent brain. Ya, dikatakan di sini bahwa bakat, kecenderungan, dan kecerdasan terstruktur secara potensial dalam otak. Artinya apa? Bahwa keseluruhan dari perilaku yang ditampilkan manusia itu sebetulnya itu adalah gambaran, ya, gambaran dari kondisi otak masing-masing. Nah, kemudian apalagi implikasinya bahwa adanya multi kecerdasan yang terstruktur dalam komponen fisik otak. Kemudian setiap orang memiliki keunikan yang berkaitan dengan dominansi daerah tertentu pada otaknya. Jadi kami melihat bahwa setiap orang itu punya dominansi yang berbeda. Ada yang dominan itu adalah di visual, ada yang dominan di auditori, ada yang dominan di taktil. Nah, itulah yang mendasari teori-teori yang mendasari penyusunan pedoman asesmen gaya belajar yang kami lakukan. Nah, komponen yang kami susun itu dalam sebuah buku pedoman asesmen itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, rasional. Rasional ini berisi hal-hal yang melatari munculnya pedoman asesmen gaya belajar baik secara teoritis maupun secara empiris sehingga dihasilkan buku pedoman ini. Yang kedua, berisi tentang tujuan. Pedoman asesmen ini ditujukan untuk siapa? Yang pertama itu adalah membantu guru, kemudian membantu orang tua, dan membantu ahli terkait dalam menetapkan gaya belajar, dan yang terakhir dari kondisi gaya belajarnya itu maka dirumuskanlah intervensinya sesuai dengan program ataupun kemampuan yang dimilikinya saat ini. Kemudian sasaran pengguna dari pedoman asesmen ini yaitu siapa saja yang mendapatkan manfaat dari buku ini, atau dengan kata lain siapa saja yang bisa menggunakannya. Nah, buku ini bisa digunakan oleh orang tua anak GSA, kemudian guru, kemudian kepala sekolah, dan ahli lainnya yang terkait dengan anak gangguan spektrum autisme. Kemudian komponen berikutnya adalah jenis-jenis gaya belajar. Nah, ini merupakan dasar instrumentasi untuk penetapan gaya belajarnya. Nah, dari konsep yang dimunculkan ini di breakdown menjadi instrumen. Nah, ini yang disusun menjadi butiran instrumen itu berdasarkan jenis-jenis gaya belajar tadi. Kemudian prosedur asesmennya. Prosedur asesmen terkait dengan teknis pelaksanaan sampai kepada interpretasi data. Nah, teknisnya itu mulai dari bagaimana cara melakukan asesmennya, bisa menggunakan tes, bisa menggunakan observasi, ataupun wawancara. Nah, sesudah digunakan itu dilihat
dari item yang muncul itu mana yang paling dominan, apakah ya atau tidak, atau pada aspek mana dia yang lebih dominan, apakah visual, auditori, atau kinestetik, dan kemudian akan diinterpretasi. Nah, dari interpretasi ini ditentukan bahwa jika pada aspek visual misalnya yang tertinggi, artinya bahwa anak mempunyai kecenderungan gaya belajarnya visual. Atau jika pada auditori yang paling tinggi, berarti kemungkinan anak adalah mempunyai gaya belajar auditori. Atau kinestetik yang paling dominan, maka bisa dikatakan bahwa si A dominansinya adalah kinestetik. Nah, yang terakhir adalah instrumen gaya belajar itu sendiri. Nah, itu komponen-komponen yang kami susun untuk membuat pedoman asesmen ini sehingga menjadi sebuah instrumen yang dapat digunakan oleh guru, orang tua, ataupun ahli. Nah, selanjutnya luaran penelitian yang kami harapkan dari tahun kedua ini adalah yang pertama itu adalah HKI ya, berupa pedoman asesmen gaya belajar anak GSA, yang kedua buku referensi asesmen gaya belajar yang ber-ISBN yang diterbitkan oleh UNP Press. Nah, HKI ini dalam proses ya, karena ini masih diperbaiki, sesudah instrumennya diperbaiki dan sudah valid dan sudah teruji coba, maka baru didaftarkan sebagai HKI. Kemudian untuk buku sendiri ya, itu dalam proses penyusunan, sedang mencari referensi-referensi terkait dengan gaya belajar. Nah, kemudian akan didaftarkan pada UNP Press supaya diterbitkan nantinya. Nah, ini adalah contoh cover dari buku panduan asesmennya, ini yang akan kami daftarkan kepada HKI nanti. Nah, kemudian proses yang sedang kami lakukan saat ini adalah proses perbaikan sesuai dengan masukan validator ya, dan akan siap diuji cobakan dalam beberapa minggu ke depan. Kemudian penyusunan buku asesmen gaya belajar itu kira-kira tingkat kerampungannya sudah 50%. Kemudian persiapan uji validasi instrumen asesmen gaya belajar ya, ya seperti saya sampaikan tadi, dalam waktu 2 minggu ke depan akan dilakukan uji validasi, uji coba lapangan maksudnya, bukan uji validasi. Kemudian yang terakhir adalah ketika sesudah uji lapangan, ya kemudian dilihat lagi jika masih ada yang akan diperbaiki, kemudian baru didiseminasikan melalui semiloka bagi guru-guru SLB terkait dengan yang mengajar anak gangguan spektrum autisme. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan memberikan kontribusi positif buat kita semua dan menjadikan ini salah satu bagian dalam membantu anak-anak gangguan spektrum autisme untuk belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.